Aksi ini dipimpin langsung oleh mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko. Ikut demo ini karena tergerak hati Bapak sendiri ya? Iya betul. Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin kita. Tidak layak. Penipu, pengkhianat, dan banyak hal. Menuntut. Ini berlebihan sih. Seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas mantan jenderal. Wow, ikut demo teman-teman. Agak mengagetkan ya. Dan kata-katanya menyeramkan sekali pada waktu demo. Wow, ada apa sih mereka ini pada demo? Ya, mari kita lihat dan kita bongkar gimana jejak digital mereka kok sampai-sampai dia mau ikut demo. Yang harusnya masyarakat, sekarang jenderal pun ikut demo. Tapi ini kayaknya mantan ya. Dan BTW ini data yang gua temukan dan risetnya belum banyak yang bisa gua gali karena emang keterbatasan waktu agar bisa nampilin ke teman-teman semua. Ya, intinya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan di sini jangan lupa juga kalian tinggalin jejak dengan cara kalian bisa like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Ya, buat teman-teman juga yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks dan kalian berkomentar di sana. Di akhir video komentar kalian dari super thanks bakal kita bacain. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita denger dulu ya. Di hari yang sama, ratusan warga yang menamakan diri Koalisi Penyelamat Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini dipimpin langsung oleh mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko. Masa menduga adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Maka mereka menuntut Ketua KPU hingga Ketua Bawaslu diberhentikan dan Presiden Jokowi diminta mundur dari jabatannya. Semakin mendekati pengumuman hasil pemilu, polisi kian memperketat penjagaan di sekitar area gedung KPU RI dan sejumlah titik rawan lainnya. Lebih dari 4.000 personel diterjunkan. Sebanyak 4.992 personil Polri, gabungan juga dengan stakeholder, dan juga terdiri dari Satgas Pus atau Pusat Mabes Polri dan juga Satgas Daerah yaitu Polda Metro Jaya. Tentunya eskalasi tadi sudah disampaikan, situasi alhamdulillah situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Jika sesuai rencana, pengumuman hasil pemilu 2024 akan berlangsung pada tanggal 20 Maret mendatang. Tim Liputan MSCTV melaporkan dari Jakarta. Ini salah satu beritanya yang viral banget teman-teman ini. Dan kalau kita masuk ke respon netizen seperti apa? Aktor baru Sunarko. Oh iya. Next, di tempatku 02 cuma 54. Tapi begitu masuk direkap jadi 150. Lah emang bisa? Kan harusnya nggak bisa ya. Dan kalau kalian tahu, di TPS itu saksinya juga bukan saksi yang bayaran juga, tapi ada saksi yang warga loh ya. Warga juga kan bisa jadi saksi gitu kan. Nggak tahu deh ya. Next, Pak Sunarko ini berdiri dari pihak siapa? 01 kayaknya ya. Serius nanya dulu, pas Pak Prabowo kalah ada demo gini juga nggak sih? Enggak kayaknya ya. Nggak separah inilah demo-demonya ya. Karena ini mungkin karena gabungan ya. 01 sama 03. Jadi demonya makin parah nih. Next. Dan di sini yang pertama ada dari Jenderal TNI H. Fahrul Razi ya. Nah, ini dia yang menyuarakan demo. Nggak hanya Jenderal Sunarko aja, tapi ada Jenderal Fahrul Razi. Kita dengerin apa tanggapan dia soal pemilu inilah ya. Jadi Indonesia kalau dipimpin oleh presiden yang sewenang-wenang, kita ingin mengajaknya di tempat Panglima pada sudah jangan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Saya ingin mengajak teman-teman semua seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya, untuk sama-sama bersama kami gerakan penegak kedaulatan rakyat untuk melakukan
semacam apa tuh? Kegiatan di depan DPR dengan tujuan utamanya adalah menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap situasi yang terjadi pada saat ini, yaitu pemilu yang curang yang dimulai oleh Presiden Jokowi yang melakukan cawe-cawe dalam pemilu ini. Dengan cawe-cawe ini beliau telah melanggar sumpahnya pada saat diangkat menjadi presiden, bahwa saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab selaku presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan cawe-cawe ini menunjukkan beliau tidak adil, dan ketidakadilan ini berkepanjangan sehingga mempengaruhi KPU, menyebabkan KPU melakukan upaya-upaya curang juga untuk memenangkan KPU paslon curang tertentu. juga, Pak. Kemudian juga beliau ikut campur dengan tugas dan tanggung jawab MK, yang mestinya MK tugasnya hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, didorong oleh beliau untuk justru membuat undang-undang baru untuk meloloskan anaknya menjadi wakil presiden. Dan ini terus berkepanjangan. Kita khawatir kalau kita tidak turun tangan bersama membenahi bangsa ini, untuk presiden bisa tidak sewenang-wenang melakukan tugasnya, tapi semuanya harus dilakukan sesuai aturan dan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang ada, maka ini akan berkepanjangan. Dan kita bisa bayangkan apa jadi Indonesia kalau dipimpin oleh presiden yang sewenang-wenang, tidak memperdulikan sistem yang berlaku, mengambil keputusan seenaknya. Dan oleh sebab itu kita ingin mengajak teman-teman semua di seluruh Indonesia, khususnya di Jabodetabek, untuk sama-sama turun ke jalan pada tanggal 19 Maret mendatang, puasa ini, Pak, untuk menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap situasi yang terjadi ini. Mudah-mudahan itu akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada waktu sebelumnya. Terima kasih. Untuk teman-teman TNI, apa tuh teman-teman TNI? Kita paham bahwa TNI sudah punya nilai-nilai kejuangan dan aturan perundang-undangan yang mengikat. Dan ini hendaknya dipegang teguh. TNI selalu berada pada sisi rakyat. TNI tidak mungkin melakukan tugasnya sewenang-wenang. Untuk itu saya sarankan juga pada teman-teman TNI, kalau kenapa tuh presiden melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari aturan perundang-undangan, apalagi dalam menggunakan TNI, tidak ada salahnya Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan atau siapapun yang dekat dengan presiden menyampaikan kepada presiden, Pak, Bapak ini sudah melanggar ketentuan aturan perundang-undangan dalam memanfaatkan TNI. Mohon TNI jangan diobok-obok, Pak. Memang ini berisiko mungkin bisa katakanlah yang bersangkutan digeser atau dan sebagainya. Tapi buat kita kan nilai-nilai kejuangan itu jauh lebih penting. TNI terikat pada Sabta Marga ketiga. Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau TNI diajak untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kejujuran, dan menyimpang dari keadilan, seyogyanya TNI tidak melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah salah satu jenderal yang tidak suka atas jabatan dari Jokowi atau pencalonan sosok Gibran. Dan setelah gua cari tahu jejak digitalnya, BTW kalau mau nyalahin jejak digital ini ataupun berita ini ataupun artikel inilah. Ya, kita coba masuk ke artikelnya. Di sini gua menemukan dia Jenderal Fahrul Razil belak-belakan dipecat sebagai menak gara-gara tolak pembubaran FBI. Ya. Dan ini sewaktu masih ada jabatannya Presiden Joko Widodo, ya. Entah bagaimana ya, gua nggak tahu sih apakah ini masih berhubungan atau tidak. Apakah dia masih ada dendam atas pemecatan ini sehingga dia sampai ngajak orang-orang buat
ikut demo gitu ya. Menurut kalian apakah ada hubungannya nih atas pemecatan dia selaku dia pada waktu itu menjabat di Menak dan diberhentikannya tanggal 23 Desember 2020 ya. Ya, itu aja sih ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke jenderal yang kedua. Ya, ini mantan jenderal yang diangkat seruan demo 18 Maret 2024. Nah, ini nih ngajak juga dia. Salam sejahtera buat kita semua. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko pada kesempatan ini mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya yang berada di sekitar Jabodetabek. Mari kita bersama berkumpul bersatu melaksanakan unjuk rasa di depan kantor KPU pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 14.00. Maksud kita melakukan unjuk rasa di situ adalah menyampaikan aspirasi kita, karena kita punya kedaulatan terhadap negara ini. Di sana kita akan mengingatkan, menegaskan, menuntut apabila KPU berani mengumumkan hasil pemilu yang tidak jujur, pemilu nggak setuju hasil KPU akan berisiko berhadapan dengan kemarahan rakyat, berisiko akan berhadapan dengan pengadilan rakyat. Kami sampaikan hal ini sesuai hak kami rakyat yang punya kedaulatan terhadap negara ini. Mengingat selama pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan saat ini, kecurangan yang begitu masif mulai terbuka di semua daerah. Karena itulah pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada KPU agar bekerja, agar menyampaikan hasil penghitungan yang jujur, bukan yang curang. Kami sampaikan ini sesuai dengan hak kami rakyat yang merasa selama ini dibohongi, ditipu dengan informasi kosong, informasi salah, dan banyak pelanggaran yang sudah terbuka. Kami rakyat punya kedaulatan, kami rakyat mencintai negeri ini, kami rakyat menghendaki negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang profesional, bukan pembohong. Inilah ya, intinya sih seperti itu. Nanti kita kepanjangan dengerin dia ya. Ya, kita coba langsung aja ke komentar netizen dulu nih. Nih pecatan Purnawirawan. Nanti gue bongkar ya. Pokoknya 01 harus menang. Rakyat mana bro? Rakyat udah pilih amanah dan jujur untuk merayakan kemenangan Prabowo Gibran ya. Oke, dan kita coba bedah dulu ya, siapa sih sosok jenderal yang menyuruh kita buat demo ini. Ya, dia adalah mantan Kopassus Jenderal Sunarko yang akan diperiksa Barreskrim terkait kepemilikan senapi ilegal ya, terkait senjata api ilegal. Nah, ini pada tahun Mei ya 2019 yang lalu. Gimana teman-teman? Ini hasil dari pecatan juga. Oke, kita lanjut lagi dengerin Sunarko inilah ya. Saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Nggak mau dia sama Prabowo Jokowi. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Jokowi perampok, Wak. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server. Apa pula jadi server ini? Oke, lanjut lagi video yang kita temukan next. Bukan untuk kepentingan pasangan tertentu. Kalian didesain menjadi penyelenggara yang seharusnya adil dan jujur. Betul. Kami mendengar, kami mengetahui, kami yang telah bertindak hingga bagian dari mesin kecurangan yang PSN. Maling penipu nggak mau dia. Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan penipu. Sekarang kita buka acara kita ini, aksi kita ini dengan mengharapkan ridho Allah Taala, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, dengan bersama-sama buat yang muslim. TNI masa bodoh, yang penting Jokowi ya pecat. Saya katakan, saya tidak tahu netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat
Amburadul perasaan. Amburadul. Tapi dia mah tidak bersuara. Berarti Bapak ikut demo ini karena tergerak hati Bapak sendiri gitu ya? Iya betul. Tergerak oleh hati nurani bersama teman-teman yang sehati. Mahasiswa membawa poster tuntutan baliho besar berisi kekecewaan terhadap pemerintah. Tumbangkan dan adilkan Jokowi. Wah, takbir lagi. Tolak pilpres, curang, rusak konstitusi, penjahat demokrasi, lengserkan Jokowi. Ya, jadi ya inilah ya hasil dari mantan Jenderal Suinarko ya. Ya, perjuangan dia untuk menurunkan Jokowi. Dia nggak mau dipimpin oleh Jokowi, si penipu. Next, kita lanjut lagi. Jejak digital apa yang kita bisa temukan? Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin. Tidak layak. Penipu, pengkhianat, dan banyak hal. Menuntut supaya MK proses kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang Gibran maupun Jokowi tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budek atau tidak punya malu. Nah, orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional. Sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi. Jadi pemilu nggak ada presiden gitu, kosong. Yang ada bisa ricu ya. Nah ini ya salah satu GGRX dan J Kopassus ini sebut Jokowi sudah tidak layak jadi presiden. Ayo Pak Jokowi, rakyat menyarankan Anda mundur dengan hormat sebelum people power. Sekarang lagi people ini ya, people power ya. Lagi berdemo ya, kayaknya rakyat yang mana nih? Nggak semua rakyat sih Pak ya. Next. Yang kerok dari permasalahan bangsa ini adalah Jokowi. Dan saya katakan ini manusia tidak bisa diingatkan secara persuasif atau dengan teguran atau sindiran, harus digusur. Nah, untuk menggusur itu membutuhkan kekuatan rakyat. Mari kita bersatu, gusur ganti. Baru kita laksanakan pemilu yang seperti yang kita harap, bersih. Nah, gitu. Atau langsung menang. Karena mendiskualifikasi 02 yang masuk di dalam bagian kecurangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya itu ya, intinya sih mendiskualifikasi 02 dari demo yang berkepanjangan tadi sampai sebut Jokowi curang segala macam. Intinya nggak suka lah ketika 02 ini pemilu. BTW Pak, maaf nih ya Pak Jenderal Suinarko, saya tuh menghormati banget, cuma saya juga respect gitu dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu banyak hal yang emang udah dilakukan perubahan sama dia sendiri. Bahkan skala internasional. Contohnya, dia bisa loh jadi pemimpin G20. Nggak semua negara bisa megang tanggung jawab G20 ya. Itu besar loh skala internasional loh. Dia jadi ketuanya loh ya. Dan dia bolak-balik gitu ke antar negara loh ya. Membangun komunikasi intinya ya dengan para negara. Biar ekspor impor itu berjalan bagus gitu. Nah, Bapak sendiri apa nih ya untuk negara selain jadi jenderal nih? Tapi dipecat deh. Enggak bercanda ya, bercanda. Takut. Next, turun ke jalan mantan Jenderal Marinir Soeharto. Ini yang ketiga. Ini siapa ini? Siapa ini guys namanya? Gue nggak tahu deh. Justru people power itu yang betul. People power. Oke, jadi, sekarang ya people power. Apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi, karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta. Ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana itu, nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani? Ya dia nggak, kerjaannya nggak cuma di Jakarta. Saya tidak akan mengatakan itu diturunkan gitu, tidak, digulingkan, sekali lagi. Jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan. Hari berikut melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Memang ada priwasa dari luar, vote day. Tapi di negara ini bukan itu sudah.
Itu sudah menjadi vote Jokowi. Sampai mic-nya dipegangin. Vote Day. Itu yang kita lawan. Ingat 10 tahun yang apa lalu. Tuh? Apa dia itu? Salah juga kita memang. Kenapa kita angkat tukang pelintir itu menjadi ini? 1 tahun yang lalu Pak Jokowi ngejabat, kalian kemana nih? Bahkan kalian aja ngedukung ya. Contoh yang baru 2 jenderal tadi ya, yang emang menjabat sebagai Jokowi. Dulu mereka banget yang ngedukung. Sekarang ketika mereka dipecat Jokowi nih, kok tiba-tiba mereka jadi beralih ke 01 gitu. Dan yang disalahkan Jokowi. Ya, kita lanjut lagi dengar. Jadi sekarang turunkan. Kita yang dulu naikkan, kita yang turunkan. Kan dia ngaku kan? Malu kita dengan luar negeri. Dia naikin dulu kan? Dengan presiden yang seperti itu. Untuk kepada polisi yang menghambat kami. Ingat apa tuh polisi? Kalian juga dibayar oleh uang rakyat. Jangan sampai kalian meletuskan namanya. Ya. Pengalaman saya tahun 98, saya ikut bergerak seperti ini. Prajurit saya hanya katakan dia, jangan ada letusan, jangan ada pukulan kepada rakyat. Karena rakyat itu di situ ada anak kita, adik kita, saudara kita, mungkin semuanya. Jangan kita pukul. Memukul itu berarti diri kita sendiri. Menembak berarti nembak diri kita sendiri. Lempar gas air mata itu juga kita sendiri. Oleh karenanya saya sampaikan kepada polisi, walaupun Anda belum bisa. Ya, jadi pidato buat polisi, gue dengerin Anda mau ngomong tentang pidato Jokowi malah jadi polisi ya. Nah ini salah satu ya, katanya Marinir Soeharto, dia adalah salah satu mantan jenderalnya. Tapi gue nggak tahu namanya, jadi gue nggak bisa research datanya. Dan kalau misalnya gue bisa aja research, cuman butuh waktu yang lama lagi. Dan gue harus bikin konten. Dan kita coba masuk ke tanggapan netizen nih. Kita semuanya tetap sayang Bapak Jokowi sampai habis masa jabatan. Ini ada yang sayang Pak. Tadi katanya semua rakyat, gimana tuh? Next, Anton Glau, masih banyak purnawirawan yang baik dan mendukung Jokowi. Yesterday dapat pensiunan dari mana ya? Emang dapat pensiunan ya kalau dipecat ya? Gue nggak tahu sih. Next, perbedaan tahun 98 DPR memilih presiden bisa diturunkan. Kalau sekarang tidak bisa karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Idih, iya juga ya. Iya juga ya. Cakep. Lanjut, kita lihat ada jenderal siapa lagi nih di sini. Ini gila-gilaan. Gila-gilaan. Jokowi. Jokowi. Ini berlebihan sih. Kamu jangan enak-enak. Kami para pemeran tetap mengejar kamu bersama rakyat. Setuju. Tidak ada sedikit pun mundur. Kamu harus ketangkap. Kamu harus diadili dan kamu harus dipenjarakan. Ini sekali lagi bukan ujaran kebencian, bukan ujaran kebencian, tetapi kekecewaan yang berat, atas Jokowi dan Jokowi. Saudara-saudara, apakah masih mau Jokowi diteruskan? Tidak. Masih mau atau tidak? Tidak. Masih mau atau tidak? Tidak. Saudara, banyak cara yang dilakukan Jokowi. Pejabat yang menggantikan itu sampai 2 tahun, padahal sebenarnya maksimal 6 bulan. Jadi UT bahas dengan timnya tentang kondisi Jakarta ini yang kelak akan dipecahkan kongsinya dengan presiden. Ya di sini yang atur wakil presiden. Sekali lagi, wakil presiden sekarang Ma'ruf Amin. Tetapi selanjutnya kita tidak tahu. Oleh karenanya terus kejar, terus tumbangkan si Jokowi agar tidak tersampai cita-citanya. TNI Polri, kita sama-sama pernah mengenyam di TNI. Tugasmu jangan pernah luntur. Tegak lurus. TNI Polri mempunyai tugas masing-masing yang bagus.
kerjakan, laksanakan. Ini sangat disayangkan. Ini gue nggak tahu bener kan jenderal atau tidak, tapi kalau dilihat dari pakaiannya ini topi merah, harusnya sih mantan jenderal ya harusnya ya yang punya topi merah ini, atau dia beli. Oke, kita coba langsung tanggapan netizen nih. Negara harus tegas siapa orang ini. Ya, saya juga penasaran. Next, setuju Pak, rakyat sudah menderita. Jokowi ada di istana Pak, berani nggak? memangnya kamu siapa woi? Rakyat 80% masih cinta Pak Jokowi. Ya inilah, mungkin 20%-nya kali ya. Kata-katanya seperti Bu Tarwiyah ya. Apakah ini Tarwiyah yang kedua? Enak banget ya kata-katanya. Lanjut. Dan ada salah satu bravo Kopassus untuk yang mau melengsarkan Pak Jokowi, hadapi dulu Kopassus. Nah, cocok nih. Mantan jenderal, mantan Kopassus hadapan dengan Kopassus beneran. Ya, kita coba dengerin nih tanggapannya TNI AD. Pak Gokil. Kepada seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada, termasuk sesepuh purnawirawan dimanapun berada, saya berpesan, bantu saya jaga kehormatan baret merah. Tadi ada yang pakai baret merah. Jangan sampai ternodai oleh kepentingan apapun. Saya Kopassus akan tegak lurus kepada pemerintah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ya, iya, saya berpesan kepada seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada, sesepuh purnawirawan dimanapun berada, bantu saya jaga kehormatan Korps Baret Merah, jangan sampai ternodai. Saya Kopassus tegak lurus kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik. Nah, barusan gimana tuh Pak? Ada yang pakai topi merah ikut ke demo. Itu bukannya memperpecah belah bangsa ya? Bahkan dia berdiri buat orasi di sana tuh Pak. Gimana tuh Pak? Makin seru nih. Ya, ini salah satu jejak digital yang gue temukan ya guys ya. Ya, gue juga udah ngebongkar para Kopassus mantan Kopassus ya, karena emang bukan berhenti karena pensiun, ternyata emang diberhentikan gitu ya. Jadi mereka itu, dan sekarang di tahun ini ya mereka nggak mau ada sosok Gibran di situ ya. Kayaknya sih mengarah ke Gibran ya kalau kita lihat ya. Mungkin dia kesel, masih dendam gitu sama Jokowi ya, karena diberhentikan. Akhirnya kalau misalnya Anda diberhentikan, berarti mereka nggak punya uang pensiunan lagi dong ya. Setahu gue sih kayak gitu. Sorry kalau misalnya salah. Apakah diberhentikan tetap dapat pensiun? Setahu gue sih enggak ya. Nah ya, mungkin saja mereka dendam di situ, dan gajinya yang lumayan besar loh ya. Dulunya ketika mereka kerja terus ada pensiunannya, tiba-tiba di tengah perjalanan gimana tuh ya. Berikan tanggapan kalian. Dan untuk akhir video seperti biasa kita bakal bacain 3 top komen ya. Ya, kita bacain dulu di konten sebelum. Oke, kita lihat Andri Kurniawan 2260. Politik identitasnya kental banget, kebodohan Anies yang selalu berulang-ulang. Next, Ed Suhardi JY3FQ. Tidak layak calon seorang pemimpin bicara politik di dalam masjid, apalagi menghujat dan sifatnya tidak legowo. Alhamdulillah saya pilih Prabowo. Dari Mang Herman 2471. Parah nih, orang kayak gini kok kagum tempat ibadah pakai politik, koplak. Ya, di konten ini gue ngebahas saat sholat raweh Anies Baswedan bicara kecurangan pemilu. Ya, jadi dari komen-komen kalian itu sangat berhubungan banget ya, kayaknya mengarah ke ya. Dan yang sangat disayangkan, gue nge-reaction video yang Anies Baswedan berbahas politik itu dipakai buat tepuk tangan gitu di masjid ya. Ditepuk tanganin ya gitu. Itu ada di videonya. Mungkin kalian yang belum nonton silahkan tonton. BTW thank you banget ya buat 100 lagi teman-teman. Gue agak kaget di sini. 1365 komentar, gokil kalian ya. Ya gimana? Intinya thank you banget ya yang sudah berkomentar, dan gue cuma bisa balesin dengan like kayak gini. Kalau misalnya gue ada salah ngomong di konten yang ini, ataupun ada salah penyampaian, atau ada pun yang tersinggung, mohon dimaafkan karena gue juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah. Dan thank you, gue bales dengan like-in komen kalian.
Dan maaf banget nggak bisa semuanya gue likein karena durasi kita. Gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kita ketemu lagi besok. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.